Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Dan dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang Luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa pun bisa berpartisipasi dengan kami, bisa bergabung dengan kami, bisa berinteraksi. Pemirsa yang sedang memiliki permasalahan apapun dalam kehidupan pemirsa, pemirsa bisa mengambil handphone, pemirsa bisa kirim SMS ke kami di 0819 081 77 771. Ya. Anda merasa seorang diri galau, gelisah, nggak punya arah tujuan hidup ya, atau mungkin bingung apa yang akan Anda lakukan, jangan ragu-ragu, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ini tema ini memang cocok buat yang lagi sendiri, apalagi yang lagi bingung, yang lagi mungkin sakit hati ataupun kecewa. Karena malam hari ini kita mengangkat tema galau. Dan untuk pemirsa, Galau, iya lagi galau, apa pun nggak tahu. Jangan-jangan aku ini galau atau enggak pun nggak tahu. Ya, tapi galau ini bukan hanya untuk anak muda aja nih. Ya. Ibu pun harga barang semua naik bisa galau. Bapak-bapak juga istrinya sewet-sewet marah-marah terus bisa galau. Bisa jadi, juga ya. Iya, jadi nggak terpaut umur ya. Benar, ataupun yang anak muda yang sedang jatuh cinta, cintanya ditolak, aduh galau rasanya. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Nah, mungkin pemirsa sedang mengalami seperti itu, pemirsa bisa kirim SMS, bisa tanya ke narasumber kita pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah, untuk lengkapnya kita mau bahas soal tema galau ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung, tentunya narasumbernya tidak galau ini. Kita sapa langsung narasumber kita pada kita sapa langsung narasumber kita. Malam Mbak Susilo. Malam Mengki, sebentar, action galau dulu. Oh iya, kita galau nih. Ya, malam Mengki, malam Anda, selamat malam pemirsa di rumah, malam ibu yang sedang happy. Wah. Oh iya dong. Kalau saya bilang galau nanti dia jadi galau beneran kan repot. Ya, selamat malam Bu Dita. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam terutama pemirsa setia New Life yang selalu setia nih menantikan acara New Life. Saya yakin dan percaya pemirsa saat ini tidak dalam keadaan yang galau. Iya. Ya. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Nah, ini Boso Jawa nih nyapo ngangkat tema ini. Waduh, yang artinya Kenapa bisa dibaca mengangkat di bawah tema ini. Saya dari Jawa, Bu. Kenapa, Pak? Ibu mengangkat Ya. tema ini. Yang pasti saya pernah galau. Ya. Nah, waktu galau itu kan Pernah ya, Pak? Hah? Pernah, Bu. Kalau saya nggak pernah galau itu artinya, tahu nggak artinya kalau Apa, nggak pernah galau? Jangan-jangan sudah di rumah 1x2 itu, Oh, Bu. gitu. Oh, gitu. Saya kira Iron Man, Pak. Iron Hatinya Man. terbuat dari besi ya kan? Iya.
Waktu kita galau kan kadang kita ngerasa seorang diri, tidak ada Ya. yang mengerti, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan kita dan kadang yang menariknya yang saya lihat adalah orang galau belum tentu dia ada masalah. Betul. Tapi masalah itu bisa muncul sendiri dalam pikirannya dia. Iya. Makanya kegalauan itu dimulai dari pikiran. Nah, makanya bagaimana kita mengatasi, apa akibatnya semua, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi jangan galau lama-lama pada malam hari ini, gitu. Iya. Ya. Ya nih Pak, kalau misalnya tahun baru kan harusnya memulai sesuatu yang baru, Ya, semangat baru. kan? Kan tahun baru ini. Ya, harapan baru, tapi masalahnya kok masih ada sih orang yang merasakan galau. Kenapa seperti itu? Ya, sebenarnya galau itu sendiri itu adalah situasi di mana pikiran dari orang tersebut kacau gitu ya. Pikirannya Iya. terlalu rame, terlalu banyak yang memberikan kontribusi gitu ya. Traffic jam ya? Traffic gitu. Di dalam pikirannya crowded kalau kata bahasa kerennya gitu Apa ya. tuh Bu Krodit? Terlalu heboh gitu ya, terlalu kacau. Nah, mungkin Terlalu begitu. rumit. Waktu Anda tanya Rumit. kredit jadi galau dia. Jadi susah gitu nah mau menjelaskan dengan kata-kata. Iya. Jadi pikirannya kacau. Jadi galau itu terkadang tidak hanya pada saat orang itu lagi seorang diri saja. Terkadang bahkan di dalam situasi keramaian sekalipun dia merasa bahwa dia sedang seorang diri. Ya. Karena apa? Karena pikirannya dia yang sibuk mengatakan bahwa kamu sendirian, gak ada orang yang memperhatikan kamu. Tuh lihat semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sementara kamu tuh siapa dan lain sebagainya. Iya. Pikirannya terlalu heboh dengan berfokus pada dirinya sendiri, berfokus pada masalah, berfokus pada keadaan-keadaan yang negatif, sehingga membuat perasaannya jadi galau gitu. Yang menarik kalau misalkan saya sama Bu Dita, saya main handphone terus. Padahal lagi keluar berdua misalkan, Ya. pasti galau dia. Dicuekin. Iya, ini mau ngapain gitu kan? Kadang kan suami istri itu kan, contoh misalkan istri saya kalau mau tidur main Facebook gitu kan, galau kita jadinya. Ini masih sayang nggak sih kan? Gak ada Iya, gitu ya. Ini perhatian nggak sih? Padahal Muncul nggak dia pikiran perhatian. itu, Pak, muncul ya? pikiran, makanya pikiran ini yang menjadi problem, kekacauan Iya. dalam pikiran ini. Gitu. Nah terkadang yang sedang pegang-pegang handphone juga bukan berarti lagi nggak galau gitu ya, bisa Oh ya, jadi saya pegang juga. aja Bu. Pegang nggak pegang galau, jadi saya pegang. Jadi sebenarnya yang lebih tahu orang itu sendiri lah Betul, ya, orang itu betul. sendiri dan Tuhan tentunya sang Ya. pencipta kita gitu. Apakah orang yang bersangkutan sedang galau atau enggak? Terkadang kita bisa saja memakai topeng mengatakan bahwa kita baik-baik aja gitu loh. Orang di luar mungkin nggak bisa tahu apa yang terjadi di dalam benak kita gitu. Sebenarnya Iya. sedang banyak pikiran dan beban yang sedang kita alami. Makanya yang lebih memahami secara persis adalah orang yang bersangkutan dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa lihat dari paras orang gitu ya, ini galau kayak gitu. Terkadang bisa terlihat, terkadang Terkadang bisa ya? terlihat. Kalau memang udah terlalu parah gitu ya levelnya, itu bisa sampai kelihatan. Orang bisa sampai ikut-ikutan galau gara-gara ngelihat orang itu galau gitu. Karena apa? Karena saking dia galau, akibatnya dia juga jadi memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya gitu. Nah karena dia bete nih dalam tanda kutip, dia juga jadi ngebetein orang. Begitu dia ngebetein orang, orang juga jadi ikut-ikutan bete gitu Bete kan. salah satu bentuk galau ya. Betul, ya. Tapi ada juga orang yang punya masalah kelihatannya di luarnya tuh baik-baik saja. Tapi ada juga yang ada masalah jadinya galau. Itu pilihan atau apa sih sebenarnya galau itu? Nah, yang kelihatannya baik-baik saja pun belum tentu baik saja. Ya, baik kelihatannya. Nah, kenapa Pak bisa seperti itu? Yang- Tipe kepribadian juga mempengaruhi ya, Pak ya. Ya, itu mempengaruhi. Kemudian sekali lagi penyebab galau kan karena ada pikiran-pikiran Pikiran yang yang- menguasai kita Betul. gitu kan ya, pikiran-pikiran yang konflik. Jadi apapun keadaannya, bahkan misalkan nggak ada masalah, saya mikir. Biasanya salah satu penyebab galau adalah berfokus pada hal yang negatif. Negatif. Iya. Oh. Jadi ada orang-orang yang nggak ada masalah sebenarnya, gara-gara nonton berita pesawat jatuh, jadi galau dia. Jadi Kenapa galau? ikut-ikutan. Karena dia akan berangkat naik pesawat gitu, jadi ketakutan menguasai dia. Jadi gelisah, berangkat enggak. Jadi kebimbangan itu mulai muncul gitu Iya. loh. Nah, gimana schedule saya ini? Kalau saya berangkat nanti kalau terjadi apa-apa, loh
Padahal hidup dan mati kan dalam tangan Tuhan. Ya. Nah, Iya. tapi karena fokus pada hal negatif itu jadi galau. Ada hubungan suami istri lagi baik-baiknya, tapi karena baca di koran atau di berita bahwa seorang pria selingkuh karena begini-gini ini misalkan, akhirnya muncul kegalauan, suamiku selingkuh nggak ya? Jangan-jangan Kalau suamiku selingkuh, waduh jangan-jangan kok ada ciri-ciri yang sama ini ya. Pulang kadang ada agak telat, kalau misalkan ada telepon dia nggak mau istrinya tahu, padahal suaminya nggak ada masalah. Kenapa? Pulang telat karena sibuk kerja. Telepon dia nggak mau istrinya tahu karena dia nggak mau urusan kerja dibawa ke rumah gitu kan. Nah, tapi karena berita-berita negatif yang dia dengar bahwa ada suami orang yang berselingkuh dan ciri-ciri seperti itu membuat dia galau, Iya. gelisah. Makanya kita harus memilih-milih berita-berita apa yang kita dengar. Ya. Itu salah satu poin utama yang harus dilakukan waktu kita mengatasi kegalauan. Input, maksudnya input. Ya gitu, betul, Pak, ya. input. Jadi fokus arah mata kita kemana? Kepada hal negatif atau kepada hal yang benar, gitu kan? Kalau kita, makanya orang yang berfokus kepada Tuhan, kemungkinan dia galaunya ada, cuman jauh lebih berkurang. Dibandingkan orang yang berfokus pada masalah, berfokus pada hal negatif, kemungkinan galaunya jauh lebih besar. Gitu. Ya, nah buat pemirsa kami masih tunggu SMS-nya. Buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupannya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 77 771. Nah, kalau misalnya nih Pak di tahun 2015 ini pingin cepat menikah bagi yang single gitu kan, tapi belum dapat jodoh terus gitu kan. Padahal dia berpikir Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tapi kok jodohnya belum datang-datang, jadi galau. Nah gimana tuh? Sebentar, waktu nikah umur berapa Bu? Enggak, ini pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan atau curhat? Curhat. Nah itu dia. Nah itu dia. Anda, Saya curiga. saya curiga nih kamu galau nih ini. Enggak, ini sebetulnya yang tulis pertanyaan Hengki. Oh, gitu. Silakan Hengki yang jawab. Ya karena Bu Dita waktu menikah lebih cepat dibandingkan usia saya ya. Biar agak jauh. Ya, sebenarnya tahun 2015 kan baru aja ya, baru hitungan hari nih gitu. Jadi Ya. sangat disayangkan kalau pada akhirnya mengambil keputusan untuk galau, sementara hari yang berlalu nih baru beberapa hari gitu kan. Jangan salah loh, kita mau galau atau kita mau nggak galau itu adalah keputusan kita gitu. Jadi tidak ada situasi, keadaan atau orang atau cuaca atau apapun itu yang di luar sana, faktor di luar dari diri kita yang bisa membuat kita galau kalau kita tidak mengizinkannya. Jadi kita hanya bisa galau itu karena izin dari kita gitu. Mungkin ada faktor-faktor dari luar, tetapi faktor dari luar itu tidak akan mungkin bisa menggoyahkan kita kalau kita tahu atau kita memiliki nilai-nilai yang benar gitu. Betul. Nah jadi apa yang salah gitu, 2015 baru berapa hari, hari ini baru tanggal 16 ya kan, baru 16 hari di 2015. Kalau memang kita punya kepercayaan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, kenapa enggak tetap dalam pengharapan itu gitu kan. Dan kalaupun misalnya nih 2015 sudah lewat misalnya, nantinya gitu ya, sudah berganti tahun jadi 2016, percayalah bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik gitu. Jadi kalau memang Tuhan belum mengizinkan kita menikah di 2015, cuma satu kok alasannya. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pernah pikirkan, dari apa yang pernah kita harapkan, dan bahkan dari apa yang pernah kita doakan selama ini. Jadi teruslah berharap gitu, teruslah berfokus pada hal-hal yang baik tentang Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang baik gitu. Ya. Terus ada juga mungkin pernah juga muncul juga dalam pertanyaan dalam kehidupan saya, kenapa sih dari tahun ke tahun kok hidupku begini terus nggak ada perubahan, sedangkan sebenarnya pengen ada perubahan. Nah itu gimana? Ya. Nah kita tanya sama Satria Baja Hitam. Berubah. Kok kita malam ini jadi banyak melawak kita. Iya. Oke. Satria Baja Putih berubah ya. Baja Putih. Power Rangers. Oh, Power Rangers rupanya ya. Oke. Tetap perubahan. Perubahan itu dimulai dari perubahan pola pikir. Ya. Selama pola pikir tidak berubah, ya tidak akan pernah bisa berubah. Makanya kalau misalkan kehidupan kita tidak berubah-berubah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah pola pikir kita berubah enggak? Ya. Kalau pola pikir kita ya begitu-gitu saja, kita cuma berpikir ya saya cuma bisanya
jualan tahu saja misalkan, nggak bisa yang lain-lain, pola pikir ini tidak berubah untuk jualan tempe, untuk jualan emas, jualan perak gitu kan, ya dia akan jualan tahu terus. Jangan pernah bermimpi akan terjadi perubahan kalau pola pikir kita tidak pernah berubah. Kenapa? Karena pola pikir itu mempengaruhi kepercayaan, kepercayaan mempengaruhi tindakan. Nah kalau misalkan kita nunggu Tuhan merubah kita kayak tiba-tiba celing langsung berubah, nggak akan pernah terjadi. Tuhan tuh sudah memberikan semua kemampuan untuk kita mengalami perubahan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita memiliki hidup yang baik. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita memiliki kemenangan. Tapi kalau kita tidak mempercayai itu, kita tidak hidup dan tidak pernah merenungkan dan bertindak, maka tidak akan pernah ada perubahan yang terjadi. Yang ada adalah kita semakin tua. Betul. Itu juga Perubahan perubahan. umur, Itu gitu juga ya. perubahan sih. Ya. Semakin tua, tapi maksudnya kalau hidup yang biasa-biasa saja, ya kita kan biasa-biasa saja. Kalau kita tidak pernah percaya bahwa resiko yang kita ambil dalam sebuah keputusan ini akan memberikan hal yang baik, kita nggak akan pernah melangkah ke arah sana. Nggak apa-apa, jangan pernah takut salah gitu loh. Ya, yang pasti kita tahu waktu kita melangkah ini hal yang bertentangan dengan moral, dosa atau bukan, itu kan pasti kita tahu ya. Ya. Tapi kalau hal-hal misalkan kerja di A, kerja di B, tempat kerja A, PT A, PT B, misalkan kita sekian tahun sudah kerja di PT A, ya begitu gitu saja. Tiba-tiba kita pingin satu perubahan, kita pingin bekerja di PT B, ya nggak apa-apa, coba gitu loh maksudnya. Tapi kalau kita nggak pernah berubah, kita takut dengan perubahan, takut zona nyaman kita terganggu, kita nggak akan pernah berubah. Makanya dalam kehidupan saya juga begitu. Kalau saya tidak ngambil keputusan dari Surabaya pindah ke Batam, dari satu tempat kerja dengan memulai sesuatu yang baru sendiri, ya mungkin saya dari kalau saya tidak membuat keputusan begitu, ya saya mungkin sampai detik ini akan terus karyawan dengan gaji UMK mungkin, ya hidup begitu saja sampai tua gitu. Nah syukurnya saya tidak suka dengan sesuatu yang statis sebenarnya, sesuatu yang stabil. Kenapa? Karena hidup ini bicara tentang perubahan. Kalau kita ada perubahan, ada sesuatu yang lebih baik, itu akan membangkitkan semangat, membangkitkan gairah kita dalam hidup. Waktu kita mengerti itu, kita mengejar ke arah sana, hidup itu menjadi sangat berbeda. Hidup itu menjadi berkobar-kobar waktu kita bisa melihat tujuan. Tapi kalau kita tidak pernah bisa melihat tujuan, nggak akan berubah kita, nggak akan berkobar-kobar hati kita. Ya hidup kita ya udah begitulah. Setiap bulan terima gaji, ya udah terima gaji terus. Mau menikah takut salah, ya udah tetap lagi. Mau coba sesuatu yang baru takut beresiko, ya udah begitu. Ya selama kita tidak buat keputusan gaji kita akan segitu-gitu terus. Ya kenaikan UMK naik gaji gitu. Cuman akan UMK terus gitu. Bukan berarti hal itu salah 100%, tidak. Tapi mari kita berpikir untuk mengalami terobosan dalam hidup ini. Menurut saya kalau kita bekerja dengan gaji UMK, kita bisa hidup, cuman sangat mepet. Harus ada inovasi, harus ada terobosan, perubahan dalam hidup kita. Ya, tadi saya tertarik dengan apa yang Pak Susilo katakan ya, dikatakan bahwa setiap kita itu ada kemampuan gitu ya, kemampuan itu adalah semacam suatu potensi yang ada di dalam diri kita. Nah potensi ini terkadang kita nggak menyadari gitu loh, kita merasa oh kita nih biasa-biasa aja gitu loh, kita orang yang standar-standar aja, karena Betul. apa? Karena ya tadi Pak Susilo juga sudah sempat sampaikan, karena kita nih terkadang sangat tertarik untuk berada di zona nyaman kita gitu loh. Kita takut kehilangan zona nyaman kita. Padahal ketika kita bersedia untuk meninggalkan zona nyaman kita, terkadang harus meninggalkan rasa malu gitu ya. Bagaimana kita yang tadinya nggak bisa tampil di depan umum, kita harus belajar untuk melawan itu semua, untuk Kelihatannya belajar pengalaman jadi orang pribadi yang itu ya. berani. Curhat jadinya. Bu. Curhat jadinya kesimpulannya. Tapi saya sendiri merasakan bagaimana pada akhirnya saya menyadari, oh ternyata saya punya potensi di sana gitu loh. Yang selama ini mungkin tertidur dalam tanda kutip gitu. Saya nggak menyadari selama bertahun-tahun saya hidup, saya cuma ngerasakan saya ada kerinduan, saya ingin seperti itu, saya ingin seperti hanya ingin gitu. Tetapi karena pengalaman trauma masa lalu, karena begitu banyak alasan, ketakutan, takut ditolak, takut
keluar dari zona nyaman saya, akhirnya segala potensi yang ada di dalam diri saya tanpa saya sadari, saya kubur dalam-dalam. Segala kerinduan yang ada itu saya kubur dalam-dalam. Dan galau terus jadinya. Galau terus, selama bertahun-tahun saya berpikir hanya, kok Tuhan gitu ya, kok Tuhan gak adil, kok kelihatannya orang lain punya kemampuan yang hebat, kok saya enggak gitu loh. Jadi amat disayangkan gitu, karena takut keluar dari zona nyaman. Pada akhirnya ketika mulai belajar memiliki nilai-nilai yang benar, baru pada akhirnya berani mendobrak itu semua dan akhirnya bisa keluar dari zona nyaman dan baru bisa melihat, oh ternyata memang saya punya potensi di sana, seperti itu. Jadi memang penting banget untuk bisa seseorang menyadari bahwa sebenarnya kita nih punya potensi. Nah terkadang potensi kita nih terkubur di dalam. Nah kita bisa mulai bertanya dari benak kita gitu ya, apa sih kira-kira yang menjadi kerinduan saya gitu. Kita pengen jadi apa gitu loh. Itu tuh kerinduan itu adalah salah satu percikan-percikan yang sebenarnya ketika itu disatukan itu bisa menjadi satu ledakan dalam arti yang positif ya. Bisa membawa kita dalam satu kegairahan dan akhirnya kita menyadari di mana tujuan kita gitu loh. Pasti ada alasan kenapa Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dunia ini hari ini. Secara khusus kita yang tinggal di Batam mungkin ya, atau di pulau-pulau sekitarnya. Pasti selalu ada alasan Tuhan. Kenapa harus kita yang diciptakan gitu loh. Dan kalau Tuhan punya alasan kenapa dia menciptakan kita, pasti Tuhan punya tujuan gitu loh. Dia nggak cuma sekedar menciptakan, oh hidupmu bentuknya begini, matamu begini, that's it gitu loh. Enggak, terlalu sederhana banget gitu loh. Tuhan punya tujuan, dan kalau Tuhan punya tujuan, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang begitu mengagumkan, begitu menakjubkan. Dan ketika dia menciptakan sesuatu, pasti nggak tanggung-tanggung gitu loh. Ketika dia menciptakan sesuatu, pasti dia lengkapi dengan potensi yang juga luar biasa seperti dia. Karena dia adalah pencipta kita gitu. Jadi di dalam diri setiap kita ada potensi yang begitu luar biasa sebenarnya, yang terlalu sayang kalau kita tidak menyadarinya. Yang ini menarik sekali, saya lagi suka bahas ini. Kalau kita bicara potensi, coba misalkan Bu Dita sadari nggak lihat. Waktu Bu Dita ngalamin itu, Bu Dita mungkin ngerasa tidak bisa melihat potensi dalam diri Bu Dita. Bu Dita melihat potensi orang lain. Dan sampai ada orang yang memberitahu, Bu, Ibu bisa kok. Nah, waktu Ibu dikatakan bisa pun, Ibu berkata, aku nggak bisa. Aku nggak bisa, gitu kan? Aku nggak berani. Kan yang menarik yang melihat potensi ini orang lain. Dikatakan, Bu, Ibu bisa. Ibu berkata, nggak bisa. Sampai akhirnya Ibu mau agak sedikit dipaksa keluar dari zona nyaman untuk ngikut. Nah, ini menjadi poin saya yang sangat penting. Kenapa itu terjadi pada diri saya? Saya berpikir saya tidak punya kemampuan, talenta, potensi apapun. Apalagi berbicara depan sekian banyak orang. Karena saya berbicara depan 5 orang, saya sudah langsung galau, sakit perut. Maaf, BAB dulu, baru ngomong pun terpatah-patah. Betul. Sampai waktu itu ada pembina saya yang melihat saya, lalu saya bekerja. Dia lihat, dia pantau, kamu ini seharusnya bisa. Tapi kamu ngerasa dirimu nggak bisa. Dikasih tugas, dipaksa. Gitu kan. Nah, untuk memunculkan potensi bukan hanya dibutuhkan sekedar teori kita tahu. Tapi dibutuhkan satu kerendahan hati untuk diberikan mau. Kata mau itu menjadi sangat penting. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup, satu kerendahan hati, mau dibimbing, diberikan arahan, diberikan tugas yang walaupun kelihatannya kita nggak suka. Karena potensi itu bagi kita kan, kita nggak ada potensi. Sampai waktu kita melakukannya, ternyata potensi itu akhirnya muncul. Dan kita menyadarinya. Waktu saya diberi tugas sama pembina saya untuk berbicara di depan berapa orang, mulai dari kelompok kecil, makin lama makin besar. Awalnya saya berkata saya nggak bisa, apalagi begitu lonjakan langsung di depan ratusan orang. Saya berkata saya nggak bisa. Dan hari ini sudah berbicara di depan jutaan orang. Bayangkan. Amin. Lanjut dulu. Ya, nah waktu saya berbicara itu, saya nggak mau dikasih tugas, saya juga nggak mau sebenarnya. Itu membuat saya galau. Membuat saya gelisah, membuat saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya pikir besok saya harus bicara depan ratusan orang. Apa yang mau saya bicarakan? Kan bingung. Apalagi kalau lihat diri sendiri kan pasti saya nggak bisa loh. Saya nggak bisa. Tapi orang lain melihat kamu bisa. Saya dipaksa untuk keluar di sana dan akhirnya muncul di sana.
Pertama kali ngomong kikuk kakuk, gitu kan. Sama pembina saya dipaksa lagi, kasih lagi jadwal, bang, munculkan lagi. Akhirnya lama-lama, oh ternyata saya bisa. Nah seringkali potensi ini tidak muncul karena kita tidak mau dibentuk, nggak mau dibimbing, nggak mau merendahkan hati, nggak mau taat. Sehingga semua orang akan berkata, saya pingin, seandainya saya seperti dia. Bahkan tadi Bu Dita katakan, kok Tuhan nggak adil ya? Kok dia lebih cepat naiknya berkembangnya, kok saya enggak? Sebenarnya jawabannya sederhana, disinilah. Makanya saya juga dulu heran, saya tidak pernah jadi pengurus suatu organisasi. Tiba-tiba langsung ditunjuk jadi ketua ini, ketua itu. Saya bilang kok bisa ya, kenapa ya? Ketua RT, RW, Bukan, di organisasi. Ya. Ya, ketua wilayah waktu itu. Kenapa ya kok saya ditunjuk? Padahal saya ketua di satu lokal kecil enggak. Pemimpin saya melihat sesuatu yang lain, dikasih kesempatan. Ya. Nah saya nggak disuruh kesempatan, nggak pernah dikasih kesempatan untuk menari, nggak pernah Bu. Oh iya. Joget nggak pernah Bu, karena pemimpin Jadi saya silakan Bisa diberi disuruh kesempatan. gitu ya. pemimpin saya tidak pernah melihat potensi itu di dalam diri saya. Oh. Dia kasih kesempatan yang lain. Makanya perlu kita berkomunitas, perlu kita merendahkan hati, perlu kita dibimbing, diberi tugas yang nggak enak kita lakukan semua, dan potensi itu keluar tanpa disadari. Tanpa kita sadari ada potensi yang keluar dan kita berkata, ini tempat saya. Kalau sudah sampai ketemu titik itu, sudahlah, kita akan terus jalan dan terus berkembang. Nah, yang jadi pertanyaan mengenai zona nyaman, jadi kapan sih kita harus benar-benar memutuskan mau keluar dari zona nyaman itu? Ya memang untuk hal seperti itu untuk lebih pastinya memang membutuhkan pembimbingan ya. Ya. Terkadang kita sendiri nggak menyadari kapan itu zona nyaman kita gitu kan. Menurut kita saya oke-oke aja kok. Menurut kita kadang-kadang saya udah berkembang kok gitu loh. Saya sudah cukup puas dengan apa adanya saya gitu. Nah tetapi terkadang dengan kita memiliki pembimbing kita gitu. Pembimbing itulah yang bisa melihat juga membantu kita untuk bisa melihat potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Nah bisa juga nih kalau kita mau lakukan di rumah seorang diri misalnya tanpa adanya pembimbing, bisa juga yang paling sederhana mungkin yang bisa dilakukan adalah kita lihat apa yang menjadi kerinduan kita namun yang selama ini kita abaikan gitu loh. Kita taruh ke samping dan kita udah anggap itu sebagai sesuatu yang nggak mungkin. Misal kita pernah percaya dulu bahwa aku adalah seorang pengusaha misalnya. Aku percaya adalah aku seorang pengusaha gitu. Tetapi karena seiring berjalannya waktu kita merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh mimpi itu akan menjadi kenyataan gitu loh. Nggak mungkin deh kerinduanku itu bisa menjadi kenyataan. Akhirnya kita mengubur itu semua misalnya seperti itu. Atau ada keinginan menolong orang. Tapi karena kita melihat akhirnya kita berusaha untuk merasionalisasikan ya bahwa gimana mau nolong orang, boro-boro mau nolong orang gitu ya, orang nolong diri sendiri aja udah susah gitu. Padahal ada satu kerinduan di dalam batin kita pingin nolong orang, pingin ngelihat orang lain bahagia. Tapi pada akhirnya tanpa kita sadari kita kesampingkan itu, kita lupakan itu dan kita berfokus pada hal-hal yang lain yang bukan merupakan kerinduan kita, misalnya seperti itu. Ya. Yang menariknya Nang, waktu kita dibimbing, itu seringkali apa yang ditugaskan pada kita tuh nggak masuk di akal. Dalam tanda petik ya, maksudnya tidak sesuai dengan keinginan kita, lebih tepatnya bukan nggak masuk di akal. Bagi kita tuh, kok aku disuruh gini ya, kok aku disuruh gini ya. Bahkan kita kontra sama pembimbing kita berkata, dia nggak ngerti ya potensiku. Ya kan, seakan-akan, misalkan kayak Bu Dita tuh, pinginnya di belakang layar. Seakan-akan gini, pembimbing, kok kamu nggak ngerti sih aku nih pinginnya di belakang layar. Kenapa kok dipaksain suruh di Kenapa depan kok layar dipaksain gitu di depan ya? gitu kan? Nah itu kan kalau orang nggak ada kerendahan hati, orang nggak mau dibentuk, itu nggak akan pernah muncul dia di depan layar. Kenapa? Karena dia akan merasa benar sendiri terus. Aku belakang layar. Belakang layar tuh adanya tembok loh. Makanya saya kalau dengan teman-teman saya bilang nggak ada yang belakang layar. Belakang layar tuh adanya cuma tembok. Jangan ambil jatahnya tembok, gitu kan? Semua orang itu punya potensi untuk membawa perubahan. Ya. Bagi sekitar kita, apapun itu pasti ada. Ya.
Ya. Nah, mungkin sebelum break kita bacakan satu SMS dan pemirsa siapkan SMS, pemirsa bisa kirim ke nomor yang sudah tertera di layar televisi pemirsa yang di rumah. SMS-nya sudah masuk dari 4849. Selamat malam. Mau nanya gimana caranya biar kita tidak galau dalam menghadapi musibah seperti kita tertipu habis-habisan sampai kita miskin. Terima kasih New Life dari Krisna di Jakarta. Wow. Jauh sekali ya dari yang Krisna. mengirimkan SMS. Ya. Tergantung bagaimana definisi kita tentang kemiskinan ya. Kalau kita percaya kita miskin itu kita kehabisan harta, kekayaan, maka saya rasa definisi kita tentang kemiskinan berbeda gitu. Karena definisi kemiskinan yang kami percaya adalah orang yang miskin adalah orang yang tidak bisa memberi. Orang yang selalu merasa kekurangan dan tidak bisa memberi gitu ya. Itu definisi kita tentang kemiskinan. Nah, sementara tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diciptakan untuk menjadi miskin. Setiap kita punya potensi, setiap kita punya kemampuan untuk memberi. Satu contoh sederhana, Anda punya satu kelingking. Kelingking kecil ini mungkin sepertinya tidak berharga. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan sama Anda. Maukah Anda pada malam hari ini kelingking kecil Anda ini ditukar dengan uang sebesar 100 juta rupiah? Apakah Anda mau? Saya sangat yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang bersedia kelingkingnya ditukarkan dengan uang sebanyak apapun. Itu tandanya bahwa segala yang ada pada diri kita, apapun itu, segala yang ada pada diri kita, semuanya itu bernilai. Dan jika Anda mau jumlahkan 100 juta, 100 juta, 100 juta, itu sudah berapa? Belum kekayaan hati Anda, itu tidak ternilai harganya. Anda adalah orang yang kaya. Jadi percayalah bahwa Anda adalah orang yang kaya. Anda kaya bukan seberapa banyak harta yang Anda miliki. Anda kaya karena Anda memang adalah pribadi yang spesial yang Tuhan ciptakan. Dan karena Anda diciptakan oleh Tuhan yang kaya, maka Anda adalah orang yang kaya. Itulah definisi kekayaan. Nah, kalau bicara tentang masalah harta, harta Anda ditipu gitu ya, akhirnya Anda mengalami kehilangan gitu. Kalau menurut saya, karena Anda pada dasarnya adalah orang yang kaya, ketika Anda menyadari potensi yang ada di dalam diri Anda, apa yang lalu, biarlah berlalu gitu. Toh mau Anda menyesali, mau Anda marah, mau Anda guling-guling, mau Anda ngamuk-ngamuk, mau Anda nangis sekeras apapun, itu tidak merubah keadaan. Yang hilang sudah hilang gitu, tidak akan mungkin bisa kembali lagi gitu. Mau kita ngotot sampai kayak gimana pun, itu tidak akan bisa kembali. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah berdamai dengan diri Anda sendiri. Let go. Kalau itu memang sudah pergi, ya sudah gitu loh. Memang itu bukan rezeki Anda, ya anggaplah itu Anda amal gitu loh. Anda sudah beramal buat orang lain dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan rezeki yang terbaik untuk Anda gitu loh. Jadi nggak usah fokus pada apa yang sudah hilang, fokuslah pada apa yang akan Anda raih ke depannya. Dan percayalah bahwa Anda akan mendapatkan segala yang terbaik di hari-hari ke depan. Ya tentunya kita perlu belajar yang benar supaya jangan sampai kena tipu lagi. Betul. Gitu kan ya. Ya, kita break sejenak. Pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya, tapi kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan perubahan yang satu ini. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda.
Info lebih lanjut hubungi kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Pak sama Ibu nih, ada orang yang banyak uang, terus harta ada, keluarga lengkap gitu, tapi kok sepertinya kita melihat semuanya ada, kita menilai dia bahagia, tapi kok dia suka merasa gelisah, suka merasa galau, suka merasa kosong gitu. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Tadi kan galau kan definisinya adalah kekacauan dalam area pikiran. Ya. Banyak harta bukan berarti nggak ada pikiran. Bukan berarti nggak bisa kacau pikirannya. Iya, bukan berarti nggak bisa kacau. Misalkan orang punya jabatan tinggi bukan berarti pikirannya nggak bisa kacau. Bahkan rohaniawan pun bukan berarti pikirannya nggak bisa kacau. Ya. Bisa, makanya kekacauan yang terjadi ini dimulai dari kepercayaan yang salah, pola pikir ini. Contohnya misalkan orang punya harta, punya jabatan, punya nama besar, lalu dia pacaran, putus. Kelihatannya kan semuanya dia sudah punya. Ya. Iya. Bahkan mau cari pacar berapapun keseakan-akan kan sudah punya dia. Iya. Dia bisa mendapatkannya. Namun karena pikirannya salah, dia berpikir bahwa pacarku hilang, sudah hidupku nggak ada guna, nggak ada arti. Maka itu akan membuat apa yang dia punyai semua itu menjadi tidak berarti. Iya. Kenapa? Karena pikirannya salah. Gitu ya. Tapi beda dengan orang-orang yang misalkan makan nasi, sambal, kerupuk, kecap misalkan. Karena dia merasa ini sangat berarti dan dia berterima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan dia nasi, kerupuk, sambal, kecap. Maka dia menjadi nggak galau. Kenapa nggak galau? Karena dia bisa mensyukur, dia bisa melihat hal-hal dalam hidup ini dengan cara pandang yang benar. Cara pandang yang salah itulah penyebab kegalauan. Seberapa banyak pun apa yang kita punya itu tidak bisa menghentikan kegalauan. Kenapa? Karena itu hanya bisa dihentikan oleh pola pikir yang benar. Makanya kenapa tema ini diangkat kan? Suatu saat saya merenung, gara-gara merenung bisa galau loh. Jangan dikira gara-gara merenung nggak bisa galau. Kenapa gara-gara merenung bisa galau? Karena renungan saya salah. Jadi kacau pikirannya. Jadi kacau, gitu kan? Saya lihat tugas ini. Semua yang belum selesai yang saya lihat. Yang sudah selesai saya tidak lihat. Ya. Nah akhirnya Pak langsung terbeban. Aduh, kok banyak sekali rasanya kerjaan numpuk, galau langsung. Fokus ya, bicara Fokus tentang ya. fokusnya Iya. di mana gitu. Fokusnya itu akan mempengaruhi pikiran kita ya. Betul. Nah makanya harta, nama besar, uang yang banyak, apapun tidak bisa memberi kedamaian. Ya. Jangan dikira orang yang mungkin berlimpah dengan harta itu tidak bisa punya pikiran yang kacau. Bisa jadi dia di tengah-tengah kegelimangan hartanya itu yang dia pikirkan adalah kekhawatiran. Bagaimana kalau hartaku diambil orang Betul. misalnya. Iya. Hal-hal itu kan mungkin yang tidak terpikir sama kita gitu ya. Jadi galau itu ya kekacauan pikiran itu. Kenapa pikiran itu bisa kacau ya? Karena dia berfokus pada hal-hal yang negatif, berfokus pada hal-hal yang buruk, yang membuat dia menjadi takut sehingga pada akhirnya pikirannya menjadi kacau. Iya. Gitu. Orang yang tidak punya harta nggak akan takut kehilangan harta. Ya. Orang yang punya harta malah kadang takut kehilangan harta. Kehilangan harta. Nah ini kan Jadi gimana Pak? saya milih tetap punya harta. Nggak, maksudnya gini. Kegalauan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sampai gimana-gimana gitu loh. Kepercayaan yang benar ini yang bisa meredakan kegalauan. Jadi itu yang kita perlu sadarin. Jangan kita berpikir, oh seandainya saya punya harta sekian ya, maka hati saya tenang. Nggak akan bisa. Ketenangan dalam hati ini diisi oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika Baru kita kita bisa mengenal tenang. Tuhan dengan benar, kita Betul. baru bisa memiliki pemikiran yang benar. Pola pikir yang benar inilah yang kemudian bisa meruntuhkan semua pola pikir yang salah, pola pikir yang negatif yang kita punya yang mengakibatkan kegalauan itu gitu loh. Jadi kegalauan ini sebenarnya didasari oleh pola pikir yang salah gitu ya. Pola pikir yang salah hanya bisa diobati dengan pola pikir yang benar gitu. Dampak dari galau itu apa aja Pak? Ada yang ekstrim nggak Pak?
macam-macam ya, bisa sampai bunuh diri. Yang paling ekstrim itu bisa sampai bunuh diri, bahkan bunuh diri, bunuh orang juga bisa. Ya betul, orang pemain film terkenal baru-baru ini juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena galau ini gitu, karena kegalauan bisa mengakibatkan orang pada akhirnya berpikir untuk melarikan diri ke obat-obatan, ke hal-hal yang nggak berguna gitu ya. Ya. Kalau saya galau kadang larinya makan. Ini ketawa aja sih, ketawa. Iya, buat pemirsa kami masih tunggu SMS-nya. Mungkin Anda merasa dari tadi galau, Anda pun mungkin pada malam hari ini jadi galau gitu ya. Mau SMS apa ya? Nah, itu pun galau pemirsa. Atau memiliki masalah apapun di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Ya. Dari 1566. Selamat malam, saya Arifin. Saya ingin tanya, saya tukang rumah bangunan dan saya ingin berbisnis dengan jual beli rumah. Bagaimana solusinya di Batam? Iya. Wah, buat Pak Arifin bagus sekali loncatan dalam pemikiran Anda dari seorang tukang pengen jadi pebisnis rumah. Nah, saya rasa itu tidak ada masalah. Ya. Berbisnis jual beli rumah ya. Kan sekarang ini kan sudah banyak itu broker-broker yang misalkan ada rumah dijual lalu dia bantu dapat berapa persen. Nah itu Anda tinggal menghubungin aja menjadi agen-agen gitu. Saya tidak sebutkan namanya, cuman agen-agen properti rumah itu banyak gitu. Sambil Anda bekerja sebagai tukang, ini jangan dihentikan, tetap aja bekerja sebagai tukang. Namun yang sebagai agent ini tetap bisa jalan jual beli rumah gitu kan. Karena ini kan hanya sewaktu-waktu gitu kan ya, tidak membutuhkan waktu full time sampai gimana. Kalau memang Anda ternyata sudah enjoy di sini di yang menjadi tukang jual beli rumah, ya yang agent properti misalkan gitu. Nah, baru Anda pindah gitu. Nah, biasa kan orang dari tukang menjadi mandor, mandor jadi pemborong gitu kan, pemborong baru dia beli tanah, dia bangun, baru dia jual. Biasa kan tahapannya begitu. Tapi kalau Anda memang tertarik di agent properti jual beli rumah, Anda harus bergabung dengan yang sudah ada. Untuk langkah awal itu akan jauh lebih mudah. Dan setahu saya itu tidak ada persyaratan misalkan harus punya dana berapa, enggak. Yang penting niatan, kesungguhan, mau belajar, di training, ngecek surat-surat rumah dan berbagai macam lokasi, perkiraan perhitungan bagaimana. Nah itu yang harus dipelajarin memang. Memang Anda harus mau belajar lebih lagi supaya Anda bisa menjadi agen properti. Ya, dan mungkin saran dari saya ya Pak, perluas pergaulan Pak. Nah, caranya Bapak memperluas pergaulan nih gimana nih? Kalau untuk profesi Bapak menurut saya sangat gampang sekali. Ya. Caranya gini Pak, pada saat Bapak sedang mengerjakan rumah ya di salah satu rumah yang sedang dibangun mungkin, kadang-kadang tuh pemilik rumah, Pak, pemilik rumah lain gitu ya, suka datang berkunjung untuk melihat-lihat rumah yang sedang dibangun gitu. Nah, justru kesempatan Bapak sebagai tukang bangunan di sini kan besar ya untuk bisa ketemu dengan pemilik rumah. Pemilik rumah artinya dia kan tertarik untuk memperbaiki, memperbagus atau bahkan pindah ke rumah yang lain misalnya. Nah, Bapak bisa memperluas pergaulan dengan cara ya tentu dengan sikap yang santun ya, terhadap pemilik rumah yang pemilik rumah lain gitu ya yang sedang berkunjung ke rumah yang sedang Anda bangun itu gitu. Bisa mulai dengan sapa yang sopan gitu ya. Dari situ karena saya melihat juga ada tukang bangunan ya yang kemudian bisa semakin besar profesinya saat ini gitu ya. Hari ini dia bisa bantu untuk memberitahu orang yang sedang lihat rumah gitu. Tadinya orang cuman iseng mau lihat rumah, jadi nanya-nanya, ini bikin kayu cantik gini di mana ya Bang ya? Biasa orang akan nanya ke yang terdekat gitu ya. Itu tentu kesempatan berarti. Iya, tentu pada saat itu Anda yang berada di lokasi itu gitu ya. Nah, kalau Anda punya pergaulan yang luas, Anda mungkin kenal dengan beberapa desain interior misalnya, Anda juga kenal dengan beberapa tukang keramik yang dimana bisa mensuplai keramik yang mungkin bagus atau unik, tukang kolam yang mungkin bagus. Kalau Anda punya kenalan, Anda memperluas wawasan Anda dengan kenalan-kenalan yang semacam itu, kemudian ada informasi nih,
yang datang gitu ya, ada orang yang menanyakan informasi gitu. Anda bisa menjadi penyalur untuk memberikan informasi begitu gitu. Betul. Nah, dimulai dengan hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan yang menurut saya sangat relevan dengan pekerjaan yang Anda lakukan sekarang. Sambil mungkin kalau memang Anda benar-benar tertarik dengan untuk menjual rumah gitu ya, bisa juga sambil menyimpan referensi-referensi. Misalnya Anda catat gitu ya, ada nomor telepon rumah yang sedang dijual. Nah, dengan meluasnya pergaulan Anda, suatu saat ada orang nanya gitu, mau cari rumah nih di daerah sekitar sini. Oh, Anda punya catatan. Oh, daerah sekitar sini ada yang dijual, misalnya seperti itu. Jadi dimulai dengan melakukan hal-hal yang sederhana, tapi tentu saja betul apa tadi Pak Susilo sampaikan, jangan langsung meninggalkan pekerjaan yang saat ini sedang Anda geluti. Tetapi bagaimana mencari cara untuk meningkatkan kapasitas Anda dengan Anda melakukan pekerjaan yang Anda geluti saat ini dengan memiliki added value atau nilai tambah dari pekerjaan yang sedang Anda lakukan saat ini. Ya, makanya kualitas pekerjaan itu sangat menentukan, Pak. Ya. Misalkan seperti saya, rumah saya bocor, saya kan nggak kenal tukang. Ya. Nah, ini kan perlu sekali dari mulut ke mulut yang memang dengan kualitas yang baik pekerjaan. Sebenarnya sekarang belum ada tukang yang berani mempromosikan. Jika Anda ingin menginginkan kualitas, hubungin kami. Ya. Rumah bocor misalkan dijamin. Nah, ini kan perlu gitu kan. Ya. Dari Anda sendiri misalkan Anda spesialisasi bocor rumah misalkan. Wah, itu kelihatannya kan sepele, cuman sangat dibutuhkan di Batam ini. Misalkan atau Anda misalkan spesialisasi membangun tembok dengan kualitas yang bagus. Ya. Dengan Atau acian memasang yang rapi. tegel yang bagus, yang nggak dung-dung gitu ya. Soalnya banyak orang komplain juga katanya kok kopong gitu kualitas tegelnya. Saya setuju banget dengan SMS Anda ini. Contohnya waktu Anda tadi lihat jeda ada iklan custom home. Ya. Nah, itu kisah nyatanya bagus juga. Itu teman saya yang awal datang ke Batam bekerja membantu dengan UMK, kadang digaji kadang enggak, cuma dia belajar karena dia bekerja di tempat orang borong bangunan, developer gitu kan. Dia ini cuma pengawas lapangan keliling. Dia juga berpikir, gimana aku mau nikah punya anak kalau gajiku cuma sekian. Nah, suatu saat ada rumah keluarganya pingin membuat interior. Dia coba, dia cari, dia buat, ternyata cocok, banyak orang cocok. Nah, dia coba lagi yang lain, cocok lagi. Nah, di sana dia mengembangkan diri, dia beranikan proyek masuk ke perusahaan-perusahaan tertentu atau tempat-tempat yang ingin direnovasi dan jadilah custom home itu. Makanya kualitas perlu dijaga. Kalau kita tidak menjaga kualitas, sebentar kita rubuh. Walaupun kita punya dana banyak, kualitas nggak dijaga akan rubuh kita. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 4849. Ini dari si A di Batam. Bagaimana solusinya jika kita ingin keluar dari dunia G yang membuat batin saya galau dan bertentangan? Sekian, terima kasih. Gimana, Pak? Ya, yang pasti yang buat kirim SMS, gay itu ada beberapa penyebab. Yang pertama karena roh jahat bisa. Yang kedua, salah satu pintu masuk roh jahat itu adalah kekecewaan dalam hati. Itu yang saya lihat yang mudah sekali untuk masuk ke dalam diri kita kalau kita ada kekecewaan di masa lalu dan berbagai macam. Nah, itu pintu masuk si jahat yang paling gampang. Yang ketiga karena pergaulan, salah pergaulan bisa terjadi pola pikir jadi salah, kemudian ya pergaulan yang salah lah. Nah, makanya buat kirim SMS, saya bersyukur Anda bisa kirim SMS. Kalau Anda misalnya memang punya kerinduan untuk keluar dari gay, coba hubungi New Life. Kita bisa berdoa bersama, Anda memiliki komunitas yang sehat. Kenapa? Anda tidak perlu berjuang untuk lepas dari gay jika Anda percaya Anda adalah seorang laki-laki. Waktu Anda percaya Anda seorang laki-laki, komunitas menganggap Anda, bukan menganggap, mengakui bahwa Anda adalah seorang laki-laki, otomatis Anda akan lepas. Tapi kalau Anda fokus, Anda berkata, saya seorang gay, Anda akan jadi gay. Untuk bagaimana supaya tidak jadi gay, sederhana, katakan, saya laki-laki yang normal. Saya sempurna di mata Tuhan. Saya sudah bebas semuanya. Saya nanti akan menikah dan punya anak dan hidup berbahagia. Maka Anda akan lepas dari itu semua. Jadi tidak ada masalah dengan gay ini jika Anda memiliki pola pikir yang benar.
akan mudah sekali untuk Anda mengalami kemerdekaan. Ya. Kalau misalnya mau ngubungin New Life sendiri, ada biaya atau apa? Sama sekali nggak ada biaya, Anda bisa menghubungi di nomor yang sama, telepon aja langsung biar lebih enak. Kalau misalnya teleponnya nggak diangkat, kadang kan ketinggalan, saya tinggal di rumah apa, bisa SMS. Kalau Anda sudah SMS, pasti saya balas. Bisa ketemu Pak Susul Kalau berarti bisa ya? mau ketemu boleh, ketemu saya boleh, ketemu Budita boleh, kita tinggal saling info, saling janjian. Kita ngatur kalau jadwalnya pas baru kita bisa ketemu. Gratis Pak ya layanan Ya, New Life, sama Pak? sekali tanpa biaya. Kita ke SMS selanjutnya dari 3159. Selamat malam, saya Eza dari Nagoya. Saya mau lamar kerja, tapi tamatan SMP di Batam rata-rata tamatan SMA. Mau lamar kerja malas tamatan SMP. Kayak mana solusinya? Terima kasih. Ya, salah seorang menteri kita itu lulusannya juga SMP ya. Ada juga pengusaha besar di Batam yang hari ini memiliki perusahaan yang besar, bahkan punya sekolah hari ini yang sekolahnya juga terkenal, itu bahkan SD aja nggak tamat gitu ya. Jadi jangan biarkan latar belakang pendidikan ini pada akhirnya membuat Anda malas. Nah, yang kesalahannya kan sebenarnya bukan di ijazahnya, bukan masalah pendidikannya, tetapi masalah malasnya untuk melamar ini gitu loh. Jadi ya dicoba aja untuk melamar. Tetapi kalau memang Anda merasa Anda tidak tertarik untuk di dunia kerja, mungkin Anda bisa mulai melihat apa kerinduan yang paling Anda inginkan gitu ya. Bisa dilihat dari hobi Anda misalnya, apa yang paling Anda sukai, apa yang menurut Anda mudah untuk dilakukan sementara menurut orang lain sulit, misalnya memasak gitu ya. Atau pelihara hewan mungkin. Pelihara hobinya. binatang atau pelihara tanaman, Ya. karena itu tidak semua orang juga punya keahlian di sana gitu. Jadi berbagai macam hal yang bisa Anda lihat yang paling Anda sukai, yang Anda bahkan rela untuk melakukan itu meskipun Anda tidak mendapat bayaran. Karena itu adalah pertanda bahwa itu potensi Anda. Nah, dari sana Anda bisa mulai kembangkan gitu potensi yang Anda miliki itu. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa untuk menjadi berhasil tidak harus melalui bekerja ikut orang. Tidak harus melalui prosedur melamar, kita keterima kerja, kita kerja di satu perusahaan dan kita pikir kita bisa berhasil dengan cara itu gitu. Tidak mesti melulu harus melalui hal-hal yang seperti itu. Justru saya sangat mendorong atau sangat memotivasi gitu ya para pemirsa yang ada di rumah untuk bisa menemukan potensinya, karena begitu potensi itu sudah ketemu, tinggal jalan, dan Anda akan melihat sesuatu yang besar benar-benar sedang terjadi di depan Anda. Saya bahkan membaca satu buku ya dari orang yang sederhana, ternyata bisa idenya pun sederhana, tetapi bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah hanya melalui bisnis online gitu. Itu kan bisnis-bisnis yang sebenarnya sederhana, membutuhkan ketelitian dan ketelatenan, dan tergantung apa yang dijual juga gitu. Nah, yang dijual sesuai dengan, kalau yang dijual sesuai dengan apa yang dia hobi, apa yang dia minati, ternyata itu mendatangkan keuntungan yang luar biasa besarnya gitu. Jadi begitu banyak hal sebenarnya yang bisa Anda lakukan. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 1310. Selamat malam, saya lagi bingung. Saya seorang karyawan di PT, juga agen asuransi. Hanya saya bingung mau pilih salah satu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah kenapa harus dipilih salah satu? Kalau bisa dua-duanya Kalau kenapa bisa enggak dua-dua gitu kan. Oh. Kalau saya bisa memiliki 5 perusahaan, kenapa saya harus pilih satu gitu kan ya. Nah, Anda bekerja di PT, ada izin asuransi, ya tentunya Anda harus lihat prospek ke depan dulu. Asuransi ini jalan dan berkembang, tidak memberikan janji, memberikan profit tidak bagi Anda. Kalau misalkan Anda mau jalankan dua-dua, ternyata di PT Anda sebagai manajer, di luar sebagai asuransi kan double income. Kalau misalnya bisa jalan, membentuk tim dan seterusnya. Jadi tidak ada yang salah dengan menjalankan beberapa usaha atau bekerja di PT sekaligus menjalankan agen asuransi. Justru menurut saya itu akan sangat membantu. Apalagi kalau misalkan pekerja-pekerja PT yang bekerja dengan penghasilan UMK, lalu agen asuransi ini kan tidak terikat pada waktu. Bisa sewaktu-waktu Anda punya jaringan banyak, punya kenalan banyak, ya udah pakai aja dua-dua. Dan ini bisa jadi juga salah satu kondisi yang mutual ya, dalam artian gini, terkadang ada
mungkin rekan-rekan Anda di tempat kerja, karyawan yang membutuhkan jasa asuransi dari Anda, kenapa enggak gitu? Anda kan bisa memperluas jaringan Anda, jaringan pergaulan Anda melalui tempat perusahaan di mana Anda bekerja saat ini gitu ya. Bisa dimulai dari situ. Di satu sisi teman Anda tertolong karena mereka jadi memiliki asuransi gitu ya, jaminan di dalam kehidupannya. Juga Anda juga di sisi yang lain juga bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu gitu. Jadi ini kan mutualisme sebenarnya. Nah, sekarang tinggal Anda lihat gitu. Tapi kalau memang benar-benar harus memilih, ya kalau saya jadi Anda, pilihlah di mana Anda merasa damai sejahtera di situ dan Anda merasa bahwa potensi yang Anda miliki itu bisa berkembang secara maksimal di sana. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 4303. Shalom. Shalom. Saya Ratna, saya mau tanya, kenapa setiap pikiran ingin maju ada saja kendala yang menghalanginya? Apalagi dari 2 tahun yang lalu saya ingin sekali kuliah, tetapi selalu saja ada yang menghambat niat untuk kuliah. Terima kasih. Dari Ratna. Iya. Saya rasa tidak ada yang dapat menghambat kita kalau kita sudah memutuskan untuk kuliah, untuk berjuang di sana. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kita kecuali kalau kita mengizinkannya. Waktu kita mengizinkan masalah menghentikan, kita akan berhenti. Bahkan nggak ada masalah pun, kalau kita cuma main mut-mutan saja, ya itu akan berhenti. Jangan salahkan masalah, jangan salahkan keadaan. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Yang penting Anda pastikan diri Anda pengen kuliah, kejar itu dan selesaikan, selesai. Gitu kan. Kalau kita mencari-cari alasan pasti akan ada, selalu ada. Dan alasan untuk kita tidak berhasil, alasan untuk kita bereaksi salah, itu akan selalu ada di sekitar kita. Makanya kita harus bisa bereaksi benar, pola pikir yang benar. Kalau misalkan Anda memutuskan mau kuliah, kuliahlah. Tapi kalau misalkan Anda walaupun dipaksa kuliah, kalau Anda memang nggak mau kuliah, jangan kuliah. Niatnya kan gitu. Jadi masih jelas gitu loh prioritasnya. Nggak ada masalah kalau Anda tidak percaya bahwa jenjang kuliah bisa membuat Anda sukses, ya nggak apa-apa, nggak usah kuliah. Anda percaya dengan ijazah SMA bisa sukses, ya udah jalani aja, nggak apa-apa kok. Hidup ini free, hidup itu dengan keyakinan, dengan iman, bukan dengan hanya sekedar logika kita, tapi keyakinan yang kuat akan memberikan hasil. Ya, ini ada SMS terakhir Pak dari 3255. Selamat malam, saya Andi dari Nagoya Pak. Saya mau tanya, Tuhan menciptakan segalanya tuh sengaja atau main? Atau main-main? Nah, ini pertanyaan unik nih. Iya, kalau yang saya percayai, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Dan pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan melihat manusia sebagai ciptaan yang baik saja seperti dia menciptakan hal-hal lain, tetapi ketika dia menciptakan manusia, satu hal ketika dia melihat hasilnya, dia mengatakan bahwa dia menciptakan ini dan semuanya ternyata teramat sangat baik. Saya cuma mau katakan satu hal kepada Anda, bahwa Tuhan menciptakan Anda bukan main-main, tetapi Anda ada ciptaan yang spesial dan Anda diciptakan teramat sangat baik. Anda diciptakan teramat sangat baik karena Tuhan punya tujuan yang mulia untuk Anda. Ya, sayang sekali Pak, waktu memisahkan kita pada malam hari ini. Di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah, Ibu Dita? Obat galau adalah ketika kita mengetahui apa itu kepanjangannya, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa God always listening and always understanding. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, setiap tetesan air mata, dia selalu ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kalau kita berpikir bahwa kita saat ini sedang seorang diri, begitu berat beban hidup kita, saya cuma mau katakan satu hal, Tuhan selalu ada di sana. Dan faktanya ketika titik terberat dalam kehidupan Anda tidak pernah berjalan seorang diri. Jika Anda melihat ada satu langkah kaki di sana, itu bukan langkah kaki Anda, tetapi itu adalah langkah kaki Tuhan yang sedang menggendong Anda. Ya, dari Pak Susilo. Jangan biarkan galau menguasai Anda lebih dari 5 menit. Iya, Mau galau boleh galau sebentar aja lah, renungan 5 menit ya sudah selesai. Jangan biarkan itu menguasai kita sampai berlarut, buat apa gitu kan. Jadi kalau galau sambil bawa jam. Iya, bawa jam atau ditulis nanti. Oh, 5 menit. 5 menit selesai. Habis, Oke. ya. Oh, bagus juga Pak itu, Pak. Ya. Atau nggak bawa stopwatch. Pak, terima kasih buat Thank Ibu you. Dita, buat Pak Susilo malam hari ini, Tuhan memberkati ya.
Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini, dan bila pemirsa masih ingin bertanya pada narasumber kami atau bertemu langsung dengan narasumber kami, Anda dapat menghubungi di nomor yang sama baik melalui telepon ataupun melalui SMS di 0819 081 77771. Ya, semua lainnya yang diberikan Yolab gratis. Pemirsa, kami mohon maaf mungkin selama kami siaran adalah sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acaranya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin di Facebook ataupun di YouTube dengan nama New Life spasi Batam TV. Ya, pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Batam TV, Jembatan Hati.